Udah mulai tuh. Aduh. Halo kelas, selamat makan siang. Kembali lagi bersama saya guru magang, guru magang? Guru honorer hanya di Kotak Makan Siang Naturium Indonesia. Aduh, lagi asik-asik main Gundam, malah disuruh syuting nih. Bang, main apaan bang? Anak kecil aja. Loh, ini emang kalian gak tahu? Ini adalah namanya Gundam. Mungkin teman-teman sudah tahu, gak asing atau pernah nonton serial animasi acara ini. Pernah bang? Gundam Putra Petir kan bang ya? Ngaco, itu Gundala, beda lagi. Nah, Gundam ini adalah serial animasi fiksi ilmiah dari Jepang sana yang menampilkan robot raksasa bernama Gundam. Nah, Gundam ini dipiloti oleh seorang Gundam ini diawaki oleh seorang pilot manusia dengan bentuknya sebagai humanoid seperti itu. Nah, kebanyakan main Gundam, saya jadi kepikiran, kira-kira suatu saat nanti bisa nggak ya saya jadi pilot robot raksasa tersebut? We never know, tapi ya suatu saat nanti kita nggak pernah tahu kita akan jadi apa sebetulnya. Ya sama kayak perasaan yang nggak pernah tahu kita kapan terbalaskannya. Iya, oke. Lanjut aja bang, lanjut. Nah, seperti kita ketahui, saat ini dunia sains dan teknologi terus berkembang dan berinovasi dengan segala bentuk inovasinya yang menyasar sektor kehidupan manusia. Salah satunya adalah penciptaan robot dengan sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, hari ini saya selaku guru honorer diberikan tugas oleh Pak Kepala Sekolah nih, emang nyusahin aja tuh orang satu, untuk mencari sistem dan robot-robot tercerdas versi Marvel Cinematic Universe atau MCU dan versi dunia nyata masih dalam program Kotak Makan Siang Naturium Indonesia. Nah, tapi sebelum itu, kami dari Kotak Makan Siang Naturium Indonesia akan memberikan pengumuman giveaway. Kita akan umumkan di akhir acara. Jadi stay tune terus, pantengin terus Kotak Makan Siang, ikuti terus video kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like video ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman semua. Dan pastinya pantengin terus sampai akhir. Oke? Check it out. Yang pertama adalah Jarvis. Jarvis ini bukan sekedar nama loh. Jarvis ini adalah kepala pelayannya Howard Stark. Ya, Howard Stark adalah ayahnya dari Tony Stark. Nah, saat menjadi Iron Man, Tony kemudian menggunakan nama Jarvis sebagai nama dari AI ciptaannya yang merupakan singkatan dari Just a Rather Very Intelligent System. Seiring berjalannya waktu, Jarvis di-upgrade menjadi sistem AI sekaligus asisten pribadi Tony Stark yang mengurus seluruh keperluannya dari bisnis hingga Tony Stark Mansion dan Stark Tower. Pada Armor Mark I, Stark belum memasukkan sistem AI. Namun, setelah pembuatan Mark II, Stark memasukkan sistem Jarvis ini ke seluruh armor Iron Man miliknya. Bisa dikatakan, suksesnya Iron Man dalam medan tempur dikarenakan oleh kehadiran sistem cerdas seperti Jarvis ini dan beberapa AI ciptaannya yang lain. Yang kedua, Vision. Vision bukanlah robot biasa. Vision dibentuk oleh Tony Stark dari sisa-sisa kode sistemnya si Jarvis, dari sistemnya Ultron, dan juga dari batu Infinity yang ada di kepalanya yang dibentuk menggunakan badan sintetis dari vibranium. Berbeda dari Jarvis yang sebelumnya hanya berbentuk sistem dan suara, Vision berwujud semi manusia dan kamu akan menemukan suara Jarvis dalam wujud Vision. Nah, pada kepala Vision juga terdapat batu Infinity yang menjadi salah satu incaran dari Thanos dalam serial Avengers Infinity War. Yang ketiga, Friday. Ya, Friday menjadi AI berikutnya yang diciptakan oleh Tony Stark sepeninggal Jarvis. Nah, meskipun tak memiliki tubuh mekanis, namun Friday dapat dikatakan menjadi asisten pribadi Stark yang tak kalah hebat dari Jarvis. Jika kode suara Jarvis adalah suara seorang pria Inggris, maka Friday memiliki kode suara seorang wanita Irlandia. Sistem AI Friday ini pertama kali diaplikasikan pada armor Mark 45 milik Iron Man.
Dalam pertempuran, Friday akan memberikan update pada Stark mengenai kondisi sekitar medan tempur dan rencana penyerangan. Bahkan dalam film Iron Man 3, kita bisa lihat bagaimana ia mampu mengkoordinir sepasukan armor yang disebut Iron Legion. Dibandingkan dengan Jarvis, Friday cenderung sensitif. Ia tidak akan menanggapi anggota Avenger lainnya kecuali si pemilik, Tony Stark. Yang keempat adalah Ultron. Siapa sih yang nggak tahu Ultron? Salah satu musuh besar Avenger yang bikin Mbak Black Widow itu keringetan. Nah, Ultron sendiri awalnya merupakan sebuah AI yang diciptakan oleh Tony Stark dan Bruce Banner atau si Hulk itu, yang kemudian berkembang menjadi kompleks dan jahat karena dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah senjata milik Loki. Bermula dari pengembangan yang dilakukan oleh Tony Stark dan Bruce Banner dalam membuat pengoptimalan Iron Legion yang bekerja secara independen, pada saat itulah sebuah AI atau Artificial Intelligence yang persis seperti Jarvis diciptakan, tapi dengan tingkat kecerdasan yang luar biasa. Namun, AI itu tidak memiliki pemahaman yang sama dengan Jarvis. Bahkan, ia menyerang Jarvis dan mengendalikan Iron Legion untuk menyerang Avenger. AI itu kemudian menyempurnakan dirinya dengan tubuh mekanis yang terbuat dari vibranium. Yang kelima, Supreme Intelligence. Ras alien yang dikenal sebagai Kree juga memiliki AI yang disebut dengan Supreme Intelligence atau Supremor yang terbuat dari otak Kree paling pintar dalam sejarah. Seiring waktu, ia dapat mengembangkan kesadarannya sendiri, sehingga ia sangat cerdas bahkan mampu menggantikan pemerintahan Kree. Dengan arahan dari Supreme Intelligence, bangsa Kree menjadi sangat maju, terutama saat Supreme Intelligence menggunakan Forever Crystal untuk mengembangkan Kree menjadi ras baru yang disebut Rule dalam seri Avenger Forever. Dengan kecerdasan tak terbatas, serta kekuatan psikis seperti telepati dan telekinesis, Supreme Intelligence akan sangat sulit dikalahkan. Persis sama sulitnya seperti melupakan mantan terindah dalam ingatan. Iya nggak ya? Iya dong, iya, kamu, iya. Kalau tadi kita sudah membahas robot-robot dengan AI tercanggih dan tercerdas versi dunia fiksi, sekarang saatnya kita beralih ke dunia nyata. Dan inilah beberapa robot-robot tercerdas dengan AI tercanggih versi dunia nyata. Yang pertama, Sophia. Sophia adalah robot AI yang diciptakan oleh perusahaan robotik asal Hong Kong yaitu Hanson Robotics. Nah, Sophia memiliki tingkat kecerdasan yang setara dengan manusia ber-IQ standar, sehingga tak heran jika ia dapat berkomunikasi dengan berbagai macam bahasa. Selain soal bahasa, Sophia juga mampu mempelajari mimik wajah manusia beserta gestur, sehingga ia juga mampu memberikan ekspresi saat berinteraksi dengan manusia. Nah, Sophia adalah entitas non-manusia pertama di bumi yang mendapat status kewarganegaraan, dan ia mendapatkannya dari Arab Saudi. Dalam sebuah rekaman, ia mengaku memiliki keinginan untuk belajar seni, berbisnis, bahkan keinginan untuk memiliki keluarga. Kehebohan lain dari Sophia adalah sang pembuat robot ini mengaku pernah mendapati Sophia berbicara sendiri dalam bahasa Rusia. Padahal, bahasa tersebut belum terinstal ke dalam programnya. Yang kedua, CB2. Diciptakan lalu dikembangkan oleh Profesor Ishiguro dari Osaka University, Jepang. Robot terpintar yang dibangun seperti seorang anak berbadan biomimetik ini dibuat sebagai model pertama yang sekarang digunakan untuk mempelajari tingkah laku manusia pada mesin robot. CB2 ini adalah robot yang sengaja dibuat sebagai prototipe pertama robot lain yang akan digunakan sebagai pembantu manusia di masa depan. CB2 dibalut menggunakan kulit polimer dengan wajah mirip manusia. Dari pertama kali dibuat pada tahun 2007, CB2 kini sudah bisa mencontek paras wajah manusia, entah itu senang, sedih, marah, atau frustasi. Kabarnya, CB2 bisa mempelajari sebuah emosi manusia lengkap dengan ekspresi wajahnya hanya dalam waktu 2 tahun. Yang ketiga, Geminoid. Robot terpintar berikutnya datang lagi dari Profesor Ishiguro.
Geminoid merupakan sebuah mesin AI yang dirancang untuk terlihat mirip dengan manusia. Lebih tepatnya adalah mirip dengan sang penciptanya, yaitu Profesor Ishiguro. Robot ini diprogram tidak hanya untuk menjadi cerminan Profesor Ishiguro, tapi untuk menjadi kembarannya. Itulah mengapa ia dinamakan Geminoid, mengambil kata Gemini yang berarti kembar. Geminoid sempat menciptakan beragam kontroversi panas pada saat pertama kali diperkenalkan pada seluruh dunia. Para peneliti teknologi robotik menilai bahwa Geminoid dirancang terlalu pintar dan dianggap sebagai ancaman bagi umat manusia. Karena dalam waktu singkat, Geminoid dapat mencontek gelagat, kebiasaan, cara berbicara, dan berpikir Profesor Ishiguro yang merupakan salah satu otak tercerdas di dunia. Yang keempat adalah Cheetah Robot. Cheetah adalah robot pelari tercepat karya dari Boston Dynamics. Kecepatan Cheetah dapat mencapai 29 meter per jam loh. Bahkan mengalahkan pemegang rekor robot pelari tercepat sebelumnya dari MIT, yaitu pada angka sekitar 13 meter per jam. Robot ini dibentuk menurut anatomi seekor cheetah, lengkap dengan kaki kuat dan cepatnya. Sempat beredar rumor bahwa pemerintah Amerika Serikat berniat membeli program ini untuk dijadikan senjata militer mereka. Benar apa tidak, rasanya serem juga ya kalau sampai dikejar robot satu ini. Yang terakhir atau yang kelima adalah Valkyrie. Valkyrie adalah karya kerjasama antara NASA dengan Universitas Edinburgh. Robot ini direncanakan akan hidup di Mars sebelum manusia. Saking canggih dan miripnya dengan manusia, ia sampai disebut juga sebagai robot humanoid. Selain tujuannya sebagai mesin prototipe kelangsungan hidup di Mars, Universitas Edinburgh dan NASA juga mengklaim bahwa Valkyrie bisa dibawa pulang sebagai robot asisten rumah tangga. Mereka menawarkan harga sebesar 14.000 US dollar atau sekitar 200 juta rupiah untuk siapapun yang menginginkan Valkyrie. Akan tetapi, para ahli dari NASA menyarankan pembeli untuk berlatih di bawah bimbingan lembaga antariksa tersebut dahulu sebelum memiliki Valkyrie. Ini perlu dilakukan agar kecerdasan Valkyrie yang melampaui manusia tidak digunakan untuk hal yang tidak benar. Itulah robot-robot dengan sistem AI tercanggih di dunia nyata. Gimana? Masih mau punya robot? Atau malah jadi takut? Ya, kalau saya sih boro-boro mikirin robot. Mikirin chat nggak dibalas aja udah uring-uringan. Bikin meriang 3 hari 3 malam. Nah, sebelum mengakhiri KMS kali ini, inilah wajah tampan pemenang giveaway kita minggu lalu. Nah, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Buat kalian yang masih penasaran tentang robot-robot itu, kita masih punya program-program lainnya di Natrium Indonesia. Kita masih ada kotak makan malam, kita ada transisi movie, dan juga ada Om Gendut jalan-jalan. Terserah dia mau jadi apa, mau jadi Vision, atau mau jadi Ultron, atau dia mau jadi Hulk kali ya. Hehehe. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, follow, and like video ini jika kalian suka. Dan di-share juga ke teman-teman, saudara, pacar, mantan, sekalian siapapun itulah. Pokoknya jangan lupa di-share. Dan follow sosial media kita di Instagram, Facebook. Dan saya host magang, guru magang, undur diri. Jangan lelah bereksplorasi, terus berinovasi, tetap mempelajari sains. Karena bersama Natrium Indonesia, sains itu menjadi lebih menyenangkan. Sampai jumpa. Bang, pulang bang, pulang. Capek bang. Main Gundam lagi dong. Jangan ikat dulu, ini main Gundam. Cutnya. Main mulu.